Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kemarin kita membahas ceramah dari Neng Umi Laila kaum muslimin, di mana Neng Umi Laila mengatakan bahwa orang-orang kalau berziarah ke makam wali, ya itu bukan minta sama wali, akan tetapi mereka ini bertawasul. Ya, bukan minta sama wali, tapi minta supaya walinya itu menyampaikan keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini maknanya sama, minta, ya. Minta supaya wali tersebut bekerja. Ya, orang sudah meninggal dunia yang butuh didoakan, ini malah diminta supaya bekerja, menyampaikan doa, menyampaikan hajat orang yang masih hidup, orang yang berziarah untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk kesyirikan kaum muslimin, ya. Dan ternyata ada yang lebih parah dari Neng Umi Laila kaum muslimin. Ini lebih parah lagi. Kalau Neng Umi Laila ini masih menganggap bahwa wali itu cuma dijadikan perantara, mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia yang dijadikan tempat untuk minta itu bukanlah Allah, ya. Tapi ini ada video dari Gus, video dari Buya yang mengatakan bahwa apapun yang disembah di muka bumi ini, ya, orang nyembah patung, orang nyembah pohon, orang nyembah batu, ya, itu dikatakan mereka itu sebenarnya menyembah Allah. Luar biasa kaum muslimin, ya. Coba kita simak video yang pertama ini. Ada seorang Gus yang ceramah. Kalau kita lihat video aslinya, di sana tertulis bahwa Gus ini adalah putra seorang kiai yang ada di Jombang kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Diakoni pangerane tetap Allah. Disembah gak disembah pangerane tetap Allah. Niki Allah Rabbil Alamin pangerane sapa wae. Sedangkan Allah damel menungso mung dikongkon panembah. Lha ampun rumangsa lek ngibadahe wong kuwi ya pas salat tok, ampun. Rumangsane wong ning gereja kuwi ora ngibadah, nggih ngibadah. Mung beda carane. Ngoten tok lho sakjane niki. Lho napa mawon jenengan nyembah, napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Nah kaum muslimin, yang disampaikan oleh Gus ini, ya, sebenarnya di awal benar kaum muslimin. Dia mengatakan bahwa disembah tidak disembah, Allah tetaplah Allah. Ya, disembah tidak disembah, yang namanya Rob, yang namanya Tuhan itu tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini selaras dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir antara kalian, sekalian jin, sekalian manusia, mereka itu semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun kaum muslimin. Ya, dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian dari kalangan jin dan manusia, mereka itu berhati jahat, berhati buruk, seperti orang yang paling jahat, yang paling buruk di antara kalian, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi mau disembah mau tidak, ya, kita mau bertakwa kepada Allah mau tidak, kita mau menyembah Allah mau tidak, Rob itu tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi fatalnya yang dikatakan oleh Gus ini, dia mengatakan jangan mengira yang namanya ibadah itu cuma sholat. Jangan dikira orang di dalam gereja itu tidak ibadah. Dia itu ibadah tapi caranya yang berbeda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, diartikan orang yang berada di gereja yang dia menyembah selain Allah itu dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi caranya saja yang berbeda. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam telah kafir.
Dari mana kemudian orang yang menyembah Nabi Isa, yang dianggap sebagai Yesus, kemudian dikatakan mereka itu adalah menyembah Allah, hanya caranya saja yang berbeda. Itu sangat-sangat menyesatkan kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Tapi carane beda kalih wong Islam. Jadi dosane wong Islam niki ketika diparingi iman rupane Islam niki wau kok malah nyembah ning gereja. Niki dosa. Dosane wong Kristen apa? Ketika diparingi iman Kristen terus melu Jumatan niku dosa niku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah kaum muslimin. Orang seperti ini kok bisa diberikan panggung ceramah, ya, diberikan tempat untuk bisa berbicara tentang agama, disampaikan kepada kaum muslimin, sementara perkataan dia ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Mau heran tapi ya kelompok sana juga, ya. Banyak sekali orang-orang yang ngawur kemudian tetap diberikan panggung untuk ceramah, tetap diberikan gelar sebagai ustadz, kiai dan lain sebagainya, gus, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari mana dia bisa menyimpulkan bahwa orang yang ada di dalam gereja, orang yang ada di kuil, yang mereka beribadah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya caranya saja yang berbeda dengan umat Islam. Jelas Tuhan mereka itu bukan Allah. Sejak kapan ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kemudian dikatakan mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya syariatnya, hanya caranya saja yang berbeda? Ya, kalau caranya yang berbeda itu kan artinya syariatnya yang berbeda. Ada berapa macam syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad SAW menyampaikan syariat ini punya orang Hindu, ini punya orang Kristen, ini punya orang Yahudi, ini punya orang Majusi, kalian silahkan sembah Allah dengan cara kalian masing-masing. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi sampai mengatakan orang Kristen itu berdosa kalau dia sampai ikut sholat Jumat, ya. Orang Islam berdosa kalau dia ikut ke gereja. Ini kaidah dari mana kaum muslimin? Ya, justru orang Kristen kalau dia sampai ikut ibadah di dalam masjid, dia masuk Islam, itulah dia selamat. Itulah dia selamat. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Kok bisa dikatakan orang Kristen ikut sholat Jumat, ya, ikut ibadah orang Muslim, kemudian dikatakan berdosa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kaidah dari mana? Ya, la ilaha illallah. Ini persis dengan yang disampaikan sama Ar-Razi Hasim kaum muslimin. Ini Ar-Razi Hasim pernah menyampaikan bahwa ya Nabi Isa itu wajar disembah, dan apapun yang disembah di muka bumi ini hakikatnya itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini statement atau perkataan yang jelas sesat dan menyesatkan kaum muslimin, menunjukkan bahwa ketauhidan mereka ini jeblok, nol besar kaum muslimin. Mereka tidak memahami dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Di mana di ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Tauhid itu adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam bentuk penyimpangan dan dijauhkan dari orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari manhaj para salafus soleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.